wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas mata kuliah kami dengan judul Desain Saluran Drainase menggunakan metode algoritma di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Baik, sebelum itu perkenalkan kami anggota kelompok 10 dengan saya sendiri Andi Nurul Fatima dengan akhiran NIM 007. Saya Nuzul Octavia Ramadhani dengan akhiran NIM 044. Dan saya Muhammad Tahyan dengan akhiran NIM 048. Selanjutnya ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya Nuzul Octavia. Saya persilakan dengan hormat. Baik, adapun pendahuluan presentasi ini membahas tentang desain saluran drainase, yaitu sistem yang digunakan untuk mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan atau banjir di wilayah perkotaan. Nah, dalam perencanaannya digunakan pendekatan hidrologi dan hidraulika serta dibantu dengan pemrograman Python agar perhitungan lebih mudah dan akurat. Parameter utama yang digunakan yaitu debit aliran, kemiringan saluran, dan koefisien Manning. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada tujuan presentasi. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah menyusun algoritma perencanaan dimensi saluran drainase secara sistematis. Dan kedua itu ada menghitung debit puncak menggunakan metode rasional, serta menentukan ukuran saluran seperti luasan nampang dan kedalaman aliran. Selain itu, penggunaan Python bertujuan mempercepat dan mempermudah proses perhitungan. Dilanjut oleh manfaat dari presentasi berikut. Manfaat dari perencanaan drainase yaitu yang pertama ada mempermudah proses perhitungan drainase. Yang kedua itu ada menghasilkan desain saluran yang efektif dan efisien. Yang ketiga itu ada melatih kemampuan analisis dan pemrograman teknik. Dan yang terakhir ada mengurangi risiko banjir di daerah perkotaan. Kemudian ada tata cara pelaksanaan. Tata cara pelaksanaan ini akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Ahyan dengan menggunakan aplikasi Python atau sejenisnya. Saya persilakan kepada saudara Ahyan. Sabar ya, kasih keluar ke dulu. Nu kat jadi toh. Yo. Baiklah, terima kasih moderator. Pertama-tama kita masuk ke aplikasinya dulu, yaitu adalah Jupyter Notebook. Kita tunggu Jupyter Notebook-nya untuk meradar data yang telah kita masukkan atau yang kita sudah download untuk masuk ke Python. Karena di sini saya bukannya lewat Google Chrome, jadi Python-nya langsung membawa kita ke Google Chrome. Yang pertama, setelah kita masuk ke aplikasinya atau Jupyter-nya, kita ngebuat Python yang baru dengan mengklik New dan mencari atau mengklik juga Python yang Conda Anaconda 3. Nah, setelah kita telah masuk ke programnya, kita bakalan mensalin data yang telah diberi oleh Bapak, oleh kami.
yaitu yang ini. Kami telah menyalinnya dengan mengetik sendiri, tapi ini kami langsung mensalin supaya mempermudah dan nggak terlalu lama. Setelah mensalin codingan pertama, kita masukkan ke sini. Ini dia codingan pertamanya. Dan untuk ngeplay itu kita pencet yang logo ini, run. Nah, di program pertama ini itu adalah program untuk penghitungan hidrolika. Nah, kode ini menggunakan prinsip dasar mekanika fluida, khususnya persamaan Mining, untuk menentukan dimensi saluran air berdasarkan debit air yang masuk. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nilai random untuk kita. Saya bakal masukin tuh nilai 1, 0,1. Kita menggunakan titik bukan koma. Ntar dan seterusnya itu kita masukkan nilai random lagi. Saya akan ambil 0,01. Enter. Nah, karena di sini terdapat dua program, kita menghitung lagi kembali supaya apakah program luas penampang saluran dan kedalaman airnya itu sama tidak. Kita klik lagi atau mengisi kembali dengan nilai yang sama, ya kan? Dan rupanya nilainya sama, 7,94 dan 1,41. Setelah itu, kita masuk ke program kedua. Yang ini. Dan masukkan lagi ke program kedua ini. Dan kita pencet run lagi. Kita tungguin. Nah, di sini, di program kedua itu adalah visualisasi grafiknya. Nah, kode ini bertujuan untuk memberikan gambaran visual dari hasil perhitungan sebelum menggunakan pustaka. Nah, dari nilai yang ini yang kita dapat 7,94 dan 1,41, kita masukkan ke sini. Nilai A atau luas menampang salurannya. Kita ganti jadi 7,94. Dan hanya atau kedalaman airnya yaitu 1,41. Dan kita run lagi. Nah, ini adalah gambaran luas penampang saluran yang telah program pertama hitung. Dan inilah gambarnya, gambaran besarnya lah. Saya saya kembalikan ke moderator karena saya telah menjelaskan semua programnya. Baik, selanjutnya ada flowchart dari pelaksanaan pemrograman menggunakan Python tadi. Di sini flowchart menggambarkan alur perencanaan saluran drainase yang dimulai dari tahap pengumpulan data dasar seperti luas daerah, curah hujan, dan kondisi lingkungan. Yang pertama itu ada berbentuk oval, yang dimana atau mulai dia berbentuk oval bla 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 bla. Kenapa Kapten? Nggak fokus Kak. Fokus main. Damn. Selanjutnya ada flowchart dari pelaksanaan praktekan algoritma sebelumnya, di mana flowchart ini menggambarkan alur perencanaan saluran drainase yang dimulai dari tahap pengumpulan data dasar seperti luas daerah, curah hujan, dan kondisi lingkungan. Kemudian ada berbagai bentuk dalam flowchart ini, yang dimana berbentuk oval itu adalah menandakan dimulainya atau berakhirnya suatu proses. Kemudian ada berbentuk jajar genjang,
ada berbentuk persegi panjang, kemudian ada tanda panah. Pada pola yang berbentuk oval ini, dia menandakan simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu pemrograman. Kemudian ada jajar genjang. Jadi jajar genjang ini menunjukkan simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Kemudian ada berbentuk persegi yang menandakan atau menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Nah, pada flowchart ini dimulai dari pengumpulan data dasar. Nah, pengumpulan data dasar ini seperti luas daerah, curah hujan, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya dilakukan perhitungan debit puncak menggunakan metode rasional. Kemudian ditentukan jenis saluran yang akan digunakan, apakah saluran terbuka atau saluran tertutup. Nah, di sini ada balak ketupat yang dimana menandakan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu seperti saluran terbuka atau saluran tertutup. Di mana jika ingin membuat saluran terbuka itu berada di sebelah kiri dan saluran tertutup atau pipa berada di sebelah kanan. Kemudian ada tanda panah. Tanda panah ini merupakan simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Biasa simbol ini disebut dengan connecting line. Setelah memilih jenis saluran, kemudian dilakukan evaluasi desain untuk memastikan saluran aman dan efektif menggunakan tahap-tahap yang berada di jenis saluran tersebut. Kemudian ada tahap terakhir adalah implementasi menggunakan Python untuk mempermudah perhitungan dan visualisasi, dan yang terakhir adalah menggambarkan saluran penampang tersebut. Kemudian ada berbentuk oval lagi yang menandakan selesainya pemrograman atau arahan tersebut. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk kesimpulannya. Kepada saudari Nuzul Oktavia, saya persilahkan. Ada, Ja. Oke. Kesimpulan, baik. Adapun kesimpulan pada penjelasan kami, yaitu perencanaan dimensi saluran drainase merupakan hal penting dalam mengatasi masalah genangan dan banjir di wilayah perkotaan. Nah, dalam prosesnya diperlukan data yang lengkap serta metode perhitungan yang tepat agar desain saluran dapat bekerja secara efektif. Nah, penggunaan metode rasional dan persamaan Manning membantu dalam menentukan debit air dan ukuran saluran yang sesuai. Selain itu, penerapan bahasa pemrograman Python membuat proses perhitungan menjadi lebih cepat, praktis, dan akurat. Dengan perencanaan drainase yang baik, sistem pengaliran air dapat berjalan lebih optimal sehingga lingkungan perkotaan menjadi lebih aman dan nyaman. Baik, cukup sekian kesimpulan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjalankan presentasi di hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.